Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Sumpii dari kelas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan model-model pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu model pembelajaran langsung atau yang disebut dengan direct instruction. Nah, proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menegosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya. Dalam kegiatan analisis, proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan langsung atau yang disebut dengan instruction effect. Proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, mengumpulkan informasi, yang keempat, menegosiasi, dan yang kelima, mengkomunikasikan. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif atau yang disebut dengan cooperative learning. Nah, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif antara lain yang pertama, menuntaskan materi belajar, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan heterogen. Yang ketiga, jika dalam kelas terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar tiap kelompok bisa berbaur. Yang keempat, penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual atau yang disebut dengan contextual teaching and learning. Nah, pembelajaran kontekstual mengasumsikan bahwa secara natural, pikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseorang melalui pencarian hubungan masuk akal dan manfaat. Melalui pemaduan materi yang dengan pengalaman keseharian siswa akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang mendalam. Menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru dan yang belum pernah dihadapinya. Dengan peningkatan pengalaman dan pengetahuannya, siswa diharapkan dapat membangun pengetahuannya yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan yang telah diterima. Selanjutnya yaitu model pembelajaran penemuan terbimbing atau yang disebut dengan discovery learning. Nah, discovery learning adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi atau final. Tetapi siswa dituntut untuk menegosiasikan sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep. Selanjutnya yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau yang disebut dengan problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Seperti yang diungkapkan oleh Sutyatno bahwa model pembelajaran berdasarkan masalah adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata siswa, dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman telah mereka miliki sebelumnya, untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Sedangkan menurut Ahrens, dia menyatakan bahwa model pembelajaran berdasarkan masalah ialah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengajar yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri. Model pembelajaran mengacu pada model seperti yang diungkapkan oleh Trihanto.
Model pembelajaran berdasarkan masalah mengacu pada pembelajaran proyek atau project based learning, pendidikan berdasarkan pengalaman, experience based education, belajar autentik atau authentic learning, pembelajaran bermakna atau yang disebut dengan anchored instruction. Berbagai pengembang menyatakan pembelajaran berdasarkan masalah ini yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Nah, guru memunculkan pertanyaan yang nyata di lingkungan siswa serta dapat diselidiki oleh siswa kepada masalah yang autentik ini dapat berupa cerita, penyajian fenomena tertentu atau mendemonstrasikan suatu kejadian yang mengundang munculnya permasalahan atau pertanyaan. Nah, yang pertama itu berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin seperti IPA, matematika, ilmu sosial, masalah yang dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa dapat meninjau dari berbagai mata pelajaran yang lain. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau yang disebut dengan project based learning. Nah, pembelajaran berbasis proyek atau yang disebut dengan project based learning ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, tesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau yang disebut dengan guiding question dan membimbing peserta didik sebagai sebuah objek kolaborasi yang mengintegrasikan sebagai subjek atau materi pada kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dan sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya. Dan melakukan eksperimen secara kolaborasi. Pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Terus yang kedua adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengolah informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selain itu, ada beberapa hambatan dan implementasi metode pembelajaran berbasis proyek, yaitu antara lain yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru.
Yang ketiga, banyak infrastruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana infrastruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan suatu transisi yang sulit, terutama bagi infrastruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan sehingga kebutuhan listrik bertambah. Baiklah, sekian pemaparan video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.